Hadirin pemirsa dan pendengar yang kami kasihi, irama sebuah lagu dihasilkan dari notasi yang berbeda. Perbedaan itulah yang melahirkan harmonisasi. Hidup dalam kemajemukan merupakan esensi dari harmonisasi sebuah toleransi. Pesparani Katolik 2 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur bukan sekedar mencari juara, tetapi lebih dari itu adalah menggapai sukacita, memupuk toleransi dalam persaudaraan sejati. Dan pesta iman ini juga telah berlangsung dengan meriah. Dan pastinya sukses ini menjadi modal besar untuk pemerintah dan juga seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kita sukseskan Pesparani Katolik Nasional kedua yang akan berlangsung tanggal 28 Oktober 2022. Tentunya bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2022. Dari Ketua Umum Panitia Pesparani Katolik 2 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 kepada Bapak Sinun Petrus Manuk, kami silahkan. Yang pertama, selama 3 hari ini panitia menggelar seluruh kegiatan Pesparani Katolik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah berjalan dengan baik dan lancar. Kita tidak luput dari beradu argumentasi, bersilang pendapat, namun akhirnya dilandasi semangat persaudaraan. Semua mata lomba dapat kita tuntaskan dengan hasil yang amat menggembirakan, sukacita dan penuh kebahagiaan. Yang kedua, bahwa kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tanggal 4 September 2022 yang didahului dengan perayaan Ekaristik Kudus yang dipimpin oleh Yang Mulia Uskup Agung Ende, Uskup Agung Kupang, dan Uskup Patambuan dan para pastor sekota Kupang. Ini telah melewati serangkaian tahapan dimulai dengan penjurian mata lomba online dan pagelaran mata lomba offline yang berpusat di kampus Unika Widya Mandira Kupang, Gereja Santa Maria Asunta, dan juga di Gereja Santo Yosef Naikoten. Yang ketiga, meskipun tujuan Pesparani ini sebagaimana disampaikan pada pembukaan bukan untuk memperebutkan trofi atau piala atau hadiah uang dan piagam penghargaan semata, namun mereka yang memenangkan perlombaan ini patut mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang akan disampaikan pada akhir acara ini. Berdasarkan penilaian Dewan Juri yang sangat profesional dalam bidangnya, Dewan Juri telah menetapkan para pemenang 1, 2, 3, dan 4 pada semua kategori, dan juga telah menetapkan sang juara umum Pesparani Nasional yang akan membawa pulang ke daerahnya piala bergilir Gubernur Nusa Tenggara Timur yang tahun 2008 dibawa oleh kontingen Flores Timur dan sudah diserahkan pada upacara pembukaan untuk diperebutkan. Hasilnya sudah ada, sebentar akan disampaikan. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Yang Mulia Uskup Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang. Dengan penuh kasih kami silahkan. Izinkan menyapa Anda sekalian, saudara-saudariku yang saya hormati dan saya kasihi. Saya hanya menyampaikan 3 hal: terima kasih, selamat, dan pesan. Terima kasih kepada panitia yang telah menggerakkan suatu pilihan yang melibatkan begitu banyak unsur. Pemerintah daerah, pimpinan umat beragama, FKUB, pastor-pastor, semua yang dilibatkan, perusahaan, bank, pengusaha, dengan lain untuk mendukung sehingga Pesparani 2 Provinsi NTT dapat terlaksana dengan baik. Semuanya telah bersekutu di bawah pimpinan dari panitia. Terima kasih melalui untuk semua. Selamat kepada semua peserta yang mengikuti perlombaan ini, pertandingan ini.
nyatanya telah menunjukkan kompetensi berdasarkan penilaian profesional, sehingga tercipta kelompok pilihan untuk menjadi wakil dalam Pesparani 2 Nasional bulan Oktober tahun ini di Kupang. Mereka akan maju sebagai utusan dari NTT demi berkolaborasi dengan kompetensi yang diakui secara nasional. Pesan: Pesparani 2 NTT telah menjadi persemayan bagi bentuk kerukunan yang melibatkan dalam keterbatasan. Tadi sudah disampaikan ada banyak kekilafan, kekeliruan, perjumpaan hidup iman yang terjadi. Mudah-mudahan telah menghimpun benih-benih yang tersedia untuk mekar dalam persaudaraan, persahabatan, kesejahteraan berbagi. Khususnya dalam merawat kebinekaan sebagai kekuatan bersama untuk maju, NTT bangkit dan sejahtera. Keindahan yang terungkap harus membangun daya spiritual yang menyuburkan hidup iman setempat. Aktif, kreatif, moderat, inklusif dalam membangun keindahan liturgis yang mengungkapkan misteri-misteri keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Gubernur yang saya kasihi, dan semua saja yang hadir sini yang saya hormati, sekian dan terima kasih. Salve. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam persaudaraan dan persahabatan. Terima kasih. Kalau tadi mendengarkan motivasi dan doa dari Bapak Uskup dan juga para pemimpin agama di Nusa Tenggara Timur, memberikan angin segar dan semangat untuk kami semua warga Nusa Tenggara Timur menjaga toleransi dan keberagaman yang berada di NTT. Betul ya Bapak Ibu ya? Terima kasih Yang Mulia Uskup Agung. Hadirin undangan, pendengar dan pemirsa yang kami hormati dan kami kasihi. Kini saatnya kita akan mendengarkan dan menyimak bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat, sekaligus menutup dengan resmi Pesta Paduan Suara Gereja Katolik Kedua tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Malam. Salve. Salve. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Biasanya kalau acara begini banyak sekali yang terhormat hadir. Karena itu perkenankan saya menyapa Yang Mulia Uskup Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang, Cukup Satu, dan kita semua yang mulia dan yang terhormat. Supaya saya tidak dipersalahkan waktu manggil-manggil terus ada yang dilupakan, ada yang cemberut dengan saya. Saya sangat gembira dan memantau terus proses perjalanan Pesparani kedua di Nusa Tenggara Timur. Dan seperti yang tadi Ketua Panitia sampaikan, Bapak Uskup juga sampaikan bahwa memang kegiatan ini dilangsungkan dalam kondisi yang sangat kita alami, kondisi yang sangat susah. Tapi pastinya kalau tidak ada orang yang pasti, tidak ada orang yang nyanyi dalam keadaan marah. Itu yang pasti. Karena kalau keadaan marah, dia nyanyi, banyak yang marah. Karena itu saya memastikan bahwa hidung pujian, bermazmur, bermusik hanya diberikan kepada mereka yang hatinya gembira. Tidak ada mungkin. Tidak pernah orang menyanyi sambil muka asam, cemberut dan maki-maki. Tidak ada. Nyanyi ku berbahagia, yakin terluka, tidak ada. Ku berbahagia, pasti. Itu pasti. Nyanyinya begitu. Makanya orang-orang bermusik, orang-orang bernyanyi itu hatinya selalu gembira, penuh dengan kesuburan.
dan Nusa Tenggara Timur membutuhkan seperti itu. Saya telah minta kepada penjabat Bupati, penjabat Wali Kota Kupang, kalau kota ini kota kasih, kota ini kota yang penuh dengan orang-orang yang bersyukur, kota ini, kalau pada saat nanti Paskah, Natal, adalah itu paduan suara yang bagus-bagus, taruh di jalan-jalan sana, nyanyi sore hari. Saya selalu bilang, kalau orang turun di Bandara Air Tari, ada paduan suara hebat. Kan bagus sekali. Dan dengar orang begitu, wah ini kota beda, ini kotanya. Ada semangat, ada kegembiraan di kota ini. Ya kalau nyanyi aja tidak mampu, gimana kita mau semangat kerja? Orang itu musik, nyanyian, kor, wayang di mana-mana membuat orang hidup dalam adrenalin yang luar biasa. Orang kalau berperang, dia musik-musiknya bum, duduk, tum, tum, duduk, tum, tum. Yang maju itu, gitu. Semangat dia. Jadi karena itu memang musik itu membuat orang hidup. Jadi tepat sudahlah Pesparani dulu di Nusa Tenggara Timur itu dihadirkan supaya yang barang lagi susah-susah ini kembali hidup untuk kita bangkit kembali. Dan saya bersuka cita sebagai gubernur. Kita akan masuk bulan Oktober nanti untuk Pesparani Nasional. Kita harapkan Bapak Presiden hadir. Tapi kalau tahun Bapak Presiden tidak hadir, tentunya kita terus dalam kegembiraan yang luar biasa. Saya akan laporkan juga kepada Bapak Presiden. Tanggal 15 saya akan berangkat ke Jakarta. Mudah-mudahan kalau beliau setuju. Kalau tidak, tidak apa-apa. Kita jalan terus. Pastilah masih susah. Saya kalau lihat Pak Frans Saleh punya muka menuju ke tanggal 28 Oktober itu penuh penderitaan. Saya lihat mukanya. Ya kita sudah tahu dah ini. Penuhlah penderitaan luar biasa. Saya tahu. Nah, kita cari akal sama-sama. Selama kita masih hidup, kita bisa cari akal sama-sama. Kita cari akal sama-sama. Terima kasih buat semua, seluruh peserta. Mudah-mudahan seluruh peserta datang di Kota Kupang ini menikmati keindahan Kota Kupang, walaupun tidak seindah daerah-daerah lain di mana Bapak Ibu berada. Ya, tidak mungkin dari Alor, Labuan Bajo, datang dari Riung, datang dari Saburai Jua, Rotendao, itu akan menyatakan Kupang lebih indah. Tidak, Kupang kalah indah. Yang tempat-tempat Bapak Ibu lebih indah. Karena itu kita bersyukur buat keindahan dan eksotik Nusa Tenggara Timur yang begitu luar biasa. Kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur itu sangat kaya. Cuman untuk tahu kekayaan harus pintar. Tidak ada orang bodoh tahu kekayaan. Karena itu lewat tempat ini saya mendorong kita semua untuk belajar akan seluruh local resources base kita. Kita punya kekayaan lokal kita, harus kita tahu. Sekali lagi seperti saya sampaikan, dulu waktu saya maju gubernur, pertanyaan kepada saya, gizi buruk di Nusa Tenggara Timur dan stunting begitu tinggi, bagaimana menyelesaikannya? Dengan gampang saya jawab, makan kelor saja. Dan saya dibully habis-habisan gara-gara kelor itu. Tapi hari ini saya lihat banyak sekali untung dari kelor. Banyak orang bisa beli mobil, banyak orang bisa beli rumah, banyak yang sudah ribut gara-gara daun kelor. Ada yang curi daun kelor orang dan sampai marah-marah. Nah, sekarang sudah mulai seperti itu. Karena itu hanya orang pintar tahu harta, orang bodoh tidak pernah tahu harta. Karena itu kalau kita punya ketemu orang rakus, dia rakus tapi bodoh, aman kita. Karena kalau rakus siapapun, kalau bodoh tidak tahu harta. Yang bahaya kalau dia rakus tapi dia pintar, ini yang bahaya. Jadi itu sangat bahaya. Karena itu saya harapkan di dalam momentum yang baik ini, saya mendorong kita semua untuk kita belajar sungguh-sungguh dan bagaimana kita punya local resources base. Kita punya kekayaan alam kita yang begitu luar biasa. Kita punya kelor luar biasa. Satu lagi produk, kita punya pohon gawang yang tumbuh liar di mana-mana, tapi belum dikerjakan dengan baik. Kita sedang berusaha ke sana. Kita punya laut yang luar biasa. Karena itu ke depan gereja membangun rumah gereja, dia tidak lagi mendapatkan bantuan karena dia harus punya
tanaman yang cukup untuk digadekan agar membangun rumah gereja. Saya sudah bilang kemana-mana, 100 pohon kelor membiayai seorang anak dari SD sampai S2, 100 pohon kelor. Dia tidak perlu proses, dia datang saja menyatakan saya punya 100 pohon kelor, kita bisa membuat menilainya untuk memberikan sekolah anak itu, melanjutkan dia untuk sekolah. Jadi kalau bagi orang yang mau sekolah, nah pertanyaan begini, ada tidak 100 pohon? Kalau tidak ada 100 pohon kelor, ya tidak jadi. Nah itu saya harapkan ini menjadi kekuatan karena Bapak Presiden sedang mendorong untuk kelor sebagai bahan makanan tambahan untuk baik anak-anak, ibu hamil maupun wanita menyusui, supaya menghindari kita dari stunting. Sedang didorong untuk menjadi itu. Sekarang dipakai oleh TNI khusus Angkatan Darat agar dipakai sebagai bahan makanan tambahan. Dan Nusa Tenggara Timur salah satu komoditi kelor terbanyak, dan hari ini kita belum mampu mengisi pasar yang kita butuhkan itu. Karena itu kita harapkan peran serta gereja di dalam mendorong ini sehingga semua, mumpung ada Monsinyur di sini, bisa menanam kelor lebih banyak di tempat-tempat dimanapun berada, karena kelor termasuk tanaman yang gampang tumbuh. Selanjutnya saya berterima kasih kepada BNN yang telah berpartisipasi di dalam kesempatan yang baik ini. Nah ini cara-cara pintarnya BNN ini. Daripada sosialisasi uang kurang-kurang, baik sekalian bayar kesempatan begini dinyanyikan sepanjang masa di sini. Saya bilang luar biasa dia memang BNN ini. Satu-satunya Mars BNN yang bisa dinyanyikan tadi Monsinyur, betul itu Monsinyur. Di seluruh Indonesia ini yang nyanyi Mars BNN paling banyak di NTT dan dilakukan di Pasperani saat ini. Jadi kalau konkuren hadiah itu daripada sosialisasi keliling-keliling, ini lebih murah. Jadi keluar uang murah tapi dapat manfaat yang sangat besar. Bayangkan kalau dari YouTube itu dimunculkan di YouTube dari kontingen ini, dari Pasperani begini, muncul YouTube begini. Waduh, itu Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah luar biasa itu. Karena itu saya bilang ya inilah inovasi yang menurut saya di saat kalau kita lagi kritis, pikiran-pikiran inovasi seperti itu akan menyelamatkan kita. Dan sekali lagi selamat seperti yang Ketua Panitia sampaikan dan Monsinyur sampaikan, yang tidak dapat hadiah kita hidup di dalam persaudaraan Nusa Tenggara Timur. Kita tidak usah saling mendukung, karena bila itu kita lakukan terus-menerus, provinsi ini akan meninggalkan stigma buruknya. Sebagai gubernur saya melihat bahwa tanda-tanda provinsi ini tidak terlalu lama lagi meninggalkan stigma buruk sebagai provinsi termiskin. Saya melihat dengan sungguh-sungguh. Kita punya banyak kekayaan, semua perlahan-lahan dikerjakan. Tanggal 14 nanti saya akan melakukan FGD untuk menentukan listrik tenaga surya dengan 2 giga. 2 giga itu berarti 2000 mega untuk kita pakai di Nusa Tenggara Timur. Dan itu sangat menguntungkan buat Nusa Tenggara Timur. Kita menyelesaikan itu dengan baik, dan saya pastikan bila ini program-program ini jalan, kita juga punya proyek besar. Salah satu proyek besar di Pulau Timur ini akan ada free trade zone di perbatasan antara Wini dan Waikusi. Itu akan perdagangan yang sangat luar biasa di tempat itu. Saya sudah sampaikan di Pulau Timur, KEVA, TTU, TTS, Malaka, Belu, Kabupaten Kupang, Kota Kupang. Ini perdagangan yang hebat, yang luar biasa akan terjadi di perbatasan itu. Sedikit-dikitnya 2026 akan terjadi transaksi 50 triliun di tempat itu. Pertanyaannya, apakah orang-orang di NTT yang terlibat secara luar biasa, ataukah kita menjadi penonton sejati, lalu kita akan marah-marah karena orang akan kaya luar biasa di pulau ini? Kita nanti saya jelaskan. Yang belum tahu kenapa ada transaksi sebesar ini, cari waktu ketemu saya jelaskan dengan baik. Karena itu kekayaan yang luar biasa di perbatasan antara Waikusi dan Wini. Akan terjadi bentuk kota besar di Pulau Timur ini, tidak akan ada di Kota Kupang, tidak akan ada di Dili. Kota besarnya tidak akan di 2 kota ini, bukan di Kupang, di Dili. Kota besarnya adalah antara Waikusi dan Wini. Itu ada 10 km, 10 km. Itulah kota terbesar nanti di Pulau Timur ini. Karena itu bagi mereka semua, kita semua yang hadir ini, informasi ini sebagai informasi, ingat baik-baik, jaga baik-baik, sekolah yang baik,
karena daerah itu akan maju luar biasa, tidak terlalu lama lagi. Diharapkan tahun depan Bapak Presiden Joko Widodo dan Presiden Timor Leste Bapak Ramos Horta akan bersepakat untuk di situ dibangun mulai start free trade zone, perdagangan bebas di perbatasan baik Timor Leste maupun Indonesia. Itu banyak hal di Nusa Tenggara Timur yang kita miliki, banyak sekali kekayaan yang kita miliki, tapi kita belum mengerjakan dengan baik. Saya memastikan bahwa tidak terlalu lama lagi, maksimum 2030, NTT telah meninggalkan kemiskinannya, maksimum 2030. Kita mampu mengejar ketertinggalan kita dengan baik, karena kita mampu mengerjakan seluruh kekayaan kita, lokal resources kita punya kekayaan lokal kita dapat kita kerjakan dengan baik, sehingga kita tidak beli di tempat lain, kita makan, pakai, nikmati barang milik kita sendiri. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada momentum yang baik ini, dan sekali lagi selamat kepada Ketua Panitia dan seluruh jajaran atas kerja kerasnya. Saya tahu tidak gampang mengurus barang-barang seperti ini, penuh dengan kesulitan-kesulitan. Saya mengerti, karena saya orang lapangan. Saya datang saja, saya bisa mencium, saya menyadari penderitaan lahir batin Bapak Ibu semua. Saya tahu itu. Tapi saya juga memastikan bahwa tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang penuh kemuliaan tanpa penderitaan. No glory without suffering. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Karena itu sekali lagi terima kasih untuk semua kerja kerasnya. Selamat buat semua. Kembali dalam perjalanan pulang dengan semangat persatuan, semangat perubahan, dan terus bertumbuh di dalam kasih sayang bersama Tuhan yang selalu senantiasa mengasihi kita. Sekian, terima kasih. Dengan ini saya menyatakan Pesparani kedua nasional ditutup hari ini. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Juara umum. Ini berdasarkan jumlah perolehan medali atau yang tadi sudah diumumkan oleh Ketua Umum Panitia. Juara umum Kota Kupang. Terima kasih Bapak Frans. Selamat berfisiat kepada Bapak penjabat Wali Kota Kupang yang terus mengawal paduan suara ini. Terima kasih. Bapak Gubernur dan seluruh tamu undangan termasuk Yang Mulia Uskup Agung Kupang, kita tetap bertahan karena kita akan memberi kesempatan termasuk kepada Bapak Gubernur nanti akan menyerahkan piala pada setiap kategori perlombaan di Pesparani Katolik kedua tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih dan Bapak Ibu sekalian, kita akan saksikan sebelum penyerahan piala ini persembahan lagu paduan suara dari program studi musik dari Unika Widya Mandira.
silakan. Mohon perkenan Bapak penjabat wali Selamat kota malam juga, Bapak. Bapak Herman. Dan semua peserta Pesparani juga. Dan dua anggota Dewan Kota Kupang yang hadir, Ibu Ewalde dan Bapak Epi, kami silakan untuk ada di atas panggung ini. Seluruh kontingen dari Kota Kupang, mohon bergegas cepat. Iya. Selamat sekali lagi kepada kontingen Kota Kupang. Iya, dari Flores Timur di tahun 2018 dan 2022, Kota Kupang tampil sebagai juara umum Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik yang kedua, dan tentunya bersiap-siap untuk menuju pentas Pesparani Katolik Nasional dengan hormat Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bung Tilu Laiskoda, didampingi Yang Mulia Bapak Uskup Agung Kupang, Ketua LP3KD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kakanwil Kementerian Agama, Bapak Komandan Lanut, kami silakan Ketua Yapemkan, Ketua Umum Panitia, dan Pak Sekretaris Panitia, Direktur Utama Bank NTT silakan, para anggota DPRD Provinsi ataupun Kabupaten Kota yang masih hadir, perwakilan dari pemerintah Kabupaten Kota, saya lihat ada Bapak Sekda Manggarai Timur, silakan.